Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada latihan fisika pada pertemuan ke-15, chapter 15. Kita masih melanjutkan pembahasan soal pada induksi elektromagnetik. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada masalah induksi elektromagnetik. Kita lihat pada soal nomor 1. Kita ingin mengubah tegangan AC 220 volt menjadi 110 volt pada suatu transformator. Tegangan 220 volt dihubungkan dengan kumparan primer 1000 lilitan. Maka nilai kumparan sekunder lilitannya berapa? Kan itu. Maka kita ambil pembahasannya. VP-nya 220 volt, VS-nya sama dengan 110 volt, NP-nya 1000 lilitan, berapakah NS-nya? Maka dengan demikian, inilah persamaan yang paling sesuai. VP dibagi VS sama dengan NP dibagi dengan NS. Jadi tegangan selalu berbanding lurus dengan jumlah lilitannya. Maka NS sama dengan NP dikalikan NS dibagi dengan VP. Maka 1000 dikalikan 110 dibagi 220, maka sama saja 500 lilitan. Itu ya. Kita rubah persamaannya sedikit saja, kan itu. Jawabannya adalah A. Nomor 2. Sebuah trafo step up mengubah tegangan dari 25 volt menjadi 250 volt dengan efisiensi trafo 80%. Kemudian kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu yang tertulis 250 volt 50 watt maka kuat arus pada kumparan primer berapa? Berapa ampere? Kita bahas bersama-sama. VP sama dengan 25 volt, VS-nya 250 volt, efisiensinya adalah 80%. PS-nya 650 watt. Berapakah IP-nya? Kita gunakan persamaan efisiensi. Maka efisiensi sama dengan PS dibagi VP dikalikan IP dikalikan 100%. Maka IP-nya sama dengan PS dibagi dengan VP 100% dibagi efisiensi. Maka dengan demikian 50 dibagi 25, 100 dibagi 80. Maka sama saja 2 dikalikan 10 per 8, maka sama saja 2,5 ampere. Jadi dirubah dulu seperti ini, baru diambil angkanya dimasukkan. Akan lebih mudah karena apa? Yang diketahui sesuai dengan persamaan yang diinginkan. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Efisiensi trafo 60%. Maka salah satu jawaban yang diinginkan dalam soal ini kuat arus pada kumparan primer berbanding dengan kuat arus pada kumparan sekunder adalah 5:3. Kita teliti dari A sampai E mana yang sesuai. Efisiensi 60% Kita bahas Efisiensi 60%, bukan 80%. 60%. Artinya seperti apa? Kita gunakan persamaannya pada efisiensi, bahwa efisiensi sama dengan PS dibagi dengan PP. Daya keluaran dibagi daya masukan kali 100%. Maka sama saja PS dibagi dengan PP, efisiensi dibagi 100%. Maka PS per PP sama dengan 6/10, sama saja 6/10 atau sama dengan 3/5. Maka dengan demikian PP dibagi dengan PS sama dengan 5/3.
Artinya 60% adalah perbandingan dayanya primer dengan sekunder adalah 5:3. Itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah transformator memiliki efisiensi 75% dihubungkan dengan tegangan primer 220 volt dengan menghasilkan tegangan sekunder adalah 110 volt. Kuat arus pada sekunder adalah 2 ampere, maka berapa kuat arus pada kumparan primernya? Maka yang diketahui dalam soal VP-nya 220 volt, VS-nya 110 volt, efisiensinya 75%, IS-nya 2 ampere. Berapakah IP-nya? Maka karena ada efisiensi, persamaannya kita ambil lagi. Efisiensi sama dengan VS, ya. Dikalikan IS dibagi VP dikalikan IP dikalikan 100%. Maka IP-nya sama dengan VS dikalikan IS dibagi dengan VP dikalikan 100% dibagi efisiensinya. Maka dengan demikian 110 dikalikan 2 dibagi 220 kan itu, ya. Dikalikan 100 dibagi dengan 75. Ini sudah jelas hasilnya adalah 1. Maka sama saja, ya. 100 dibagi 75. Maka dengan demikian ketemunya 1,33 ampere. Jadi harus dirubah seperti ini dulu, baru dimasukkan angka-angkanya. Karena variabel kita akan lebih mudah menggunakan logika, baru angka-angka yang diinginkan. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 5, ya. Perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder pada trafo 1:4. Tegangan dan kuat arus masukan 10 volt. Ini pada primer, 2 ampere. Daya rata-rata yang merubah menjadi kalor pada transformator berarti panas yang terjadi adalah 4 watt. Tegangan keluarannya 40 volt. Maka kuat arus keluarannya berapa ampere, ya. Ingat di sini ada perubahan panas pada trafo. Maka dengan demikian, ya, NP dibanding NS sama dengan 1:4. VP 10 volt, VS 40 volt, IP 2 ampere. P rata-ratanya 4 watt setelah ada kalor, ada panas pada trafo. Berapakah IS-nya? Kuat arus sekundernya. Maka PP sama dengan PS ditambah P rata-rata. Yang masukannya itu harus sama dengan jumlah keluarannya, kan itu. Maka ditambah P rata-rata. Maka PS-nya sama dengan PP pada primer dikurangi P rata-rata, maka sama saja VS dikalikan IS, ya. Sama dengan VP dikalikan IP dikurangi P rata-rata. Maka IS-nya sama dengan VP dikalikan IP dikurangi P rata-rata dibagi VS-nya. Maka dengan demikian dimasukkan angkanya. Persamaan ini sudah jadi, baru dimasukkan angkanya. Maka 10 dikalikan 2 dikurangi 4 dibagi 40, ya. Ini adalah 20 dikurangi 4 adalah 16. 16 dibagi 40 ketemunya adalah 16 dibagi 40 menjadi 0,4 ampere. Jadi persamaannya yang dipentingkan dulu di sini, ya, bahwa daya masukan sama dengan daya keluaran ditambah, ya, daya akibat pada energi yang berubah pada transformator, ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Harus dipahami seperti ini. Soal nomor 6. Bila trafo mempunyai perbandingan lilitan primer dan sekunder 4:5, kuat arus primernya 5:3, berapakah efisiensinya? Kita lihat pada yang diketahui, ya. NP dibanding dengan NS sama dengan 4:5, ya. IP dibanding dengan IS 5:3, berapakah efisiensinya? Kita lihat dulu di sini, ya.
bahwa VP berbanding V berbanding dengan lilitannya, maka perbandingannya menjadi sama. Tegangan berbanding lurus dengan N-nya, maka VP dibanding VS sama saja, NP dibanding dengan NS sama saja 4:5. Maka dengan demikian efisiensinya kita lihat ya. Maka VS dikalikan S dibagi dengan VP dikalikan IP dikalikan 100%. Masing-masing sudah ada NP 4 ya, NS 5, IP 5, IS 3. Maka dengan demikian 5 dikalikan 3 ya. 5 dikalikan 3 ya. Kemudian 4 dikalikan 5. Maka sama saja 5/5 1, tinggal 3/4 kali 100% atau 75%. Itu yang kita inginkan. Ini adalah salah satu kuncinya bahwa tegangan berbanding dengan lilitannya. Ya, jadi jawabannya adalah C. Itulah keseluruhan pada pertemuan kali ini khusus membicarakan pada transformator. Dan kita sudah menemukan banyak kesimpulan dari 1 sampai 6. Sehingga kita bisa menyelesaikan induksi elektromagnetik dengan baik. Ya. Selalu semangat belajar. Karena fisika semakin asik apabila kita mengerjakannya dengan baik. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.